Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Heads Munarif dan bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official bisa tetap terus menjumpai Anda semua. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya? Tanggal 17 ya? Udah 17 November. Itu Presiden direncanakan akan melantik Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan sama dengan itu juga Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Dudung, ini berarti kalau naik dipromosikan menjadi bintang 4, dan juga sejumlah duta besar untuk negara sahabat. Salah satunya sahabatnya Bung Rocky Gerung yang akan dilantik menjadi duta besar di Kazakhstan. Itu berita-berita yang akan terjadi hari ini. Sementara yang lain-lainnya masih banyak. Banjir di Sintang di Kalimantan Barat dan juga sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah masih terus berlanjut. Ini sebagai bukti tidak adanya deforestasi, salah maksud saya, sebagai bukti adanya deforestasi di Indonesia, Bung Rocky. Sepertinya semua berita itu nggak berguna lagi ketika Polda Metro Jaya menerima pelaporan kasus PCR Pak Luhut dan Erik oleh Prodem. Karena nanti itu yang akan jadi fokus. Soal duta besar ya, apa sih duta besar dengan kapasitas kecil semuanya kan. Nggak penting-penting amat itu. Soal apa lagi itu ya, Pak Andika dilantik ya orang anggap ya udahlah karena memang itu desain untuk menguasai semacam keinginan untuk mengendalikan politik menjelang 2024 itu macam-macam lah. Walaupun orang menganggap bahwa apakah Jenderal Andika itu terpilih karena kedekatan dengan PDIP atau karena kepentingan strategis Indonesia di dalam proxy war dengan Cina Amerika di Cina Selatan. Tapi intinya adalah Jenderal Andika akan memimpin ABRI dalam 1 tahun ke depan, TNI 1 tahun ke depan, dan berhadapan dengan eskalasi di Cina Selatan. Sementara kita tahu bahwa postur TNI dalam soal peralatan militer itu betul-betul minim. Bisa kita punya pesawat tapi tidak ada senjata di pesawat itu kan. Tapi itu urusan Pak Andika dan tentu Pak Prabowo sebagai perencana anggaran segala macam itu. Bagi kita mau lihat apakah TNI itu bisa menjadi solid karena kemarin isunya kan tetap ada semacam ya kurang mulus karena persaingan di antara angkatan itu. Tapi oke, kita anggap aja itu letaknya itu bisa dibikin stabil nanti setelah Jenderal Andika dilantik dan kita akan dengar statement pertama dia apa. Nah, statement Pak Andika ini yang akan menimbulkan analisis politik baru tuh, apakah betul kemampuan Jenderal Andika itu bisa dimaksimalkan dalam 1 tahun ini. Sebab kalau sebetulnya kita mesti lihat dalam 3 tahun ke depan, tapi kalau dalam 1 tahun kemudian terjadi pergantian panglima baru lagi, itu soal politik juga akan berubah cara orang melihat politik. Itu intinya. Lalu ya deforestasi itu betul-betul memang fakta yang nggak mungkin disembunyikan hanya dengan statistik kecil atau statistik dangkal dari pemerintah. Nggak terjadi deforestasi. Kalau nggak ada deforestasi berarti kekacauan iklim di Kalimantan itu disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrim. Kan cuma itu keterangannya kan. Nah sekarang kita pergi pada LAPAN, pergi pada BMKG, analis-analis independen di universitas, bahkan dari luar negeri, mengatakan tidak ada cuaca ekstrim di atas Kalimantan. Yang ada jauh sekali itu perubahan arah angin, perubahan akumulasi hujan. Jadi sebetulnya memang nggak ada faktor lain selain deforestasi kan. Itu sebetulnya yang terjadi. Jadi Pak Jokowi juga ngecap doang tuh kalau bilang enggak ini karena dari zaman awal. Iya dari zaman awal akumulasinya ke sekarang. Kenapa? Karena deforestasi berlangsung paling maksimal di era Pak Jokowi. Jadi itu sebetulnya. Kalau soal data begituan tuh ya Greenpeace yang paling ahli lah. Nggak ada orang yang mau dengar keterangan lain selain Greenpeace dan LSM lingkungan di Indonesia yang punya koneksi dengan dunia. Jadi itu intinya. Jadi presiden dianggap berbohong lagi nih. Tapi untungnya laporan terhadap Greenpeace yang dilapor ke polisi juga sudah dicabut gitu.
Jadi memang harusnya wacana-wacana semacam ini ketika kita mencoba kritis terhadap pemerintah menyodorkan data malah dilaporkan ke polisi gitu ya. Ini yang di luar dilaporkan polisi, Pak Luhut kan juga mengancam mau mengaudit gitu lembaga-lembaga LSM lingkungan ini. Ya mau mengaudit karena banyak pendukung yang membenci, mereka yang mendukung ide untuk mengaudit ini kan awalnya datang dari Corok TV itu kan, yang menganggap Greenpeace ini berbohong segala macam. Nah, sekarang dia pusing kepala kan. Jadi dia harusnya jangan ucapin sesuatu yang dia nggak paham gitu kan. Apa namanya, Cokro TV berupaya untuk mendelegitimasi Greenpeace, padahal yang berbohong pasti pemerintah. Greenpeace berbohong aja dipercaya, apalagi kalau dia bilang benar kan. Kalau pemerintah bilang benar pun nggak ada yang percaya, karena itu satu paket dengan cara melihat bahwa kekuasaan ini gagal dalam semua aspek. Nggak ada satu yang bisa dibenarkan dari kekuasaan. Nah, tapi yang Anda kan seringkali menyatakan bahwa pemerintah ini gagal, tapi kenapa masih banyak juga yang ingin masuk ke pemerintahan ya? Ini contohnya kan setelah Pak Andika, Pak Hadi Cahyanto pensiun, ini kan ada spekulasi akan ada kabinet baru ya, reshuffle kabinet, meskipun Pak Jokowi menyatakan belum akan ada reshuffle dalam sekarang ini, belum lah gitu. Dan PAN katanya sudah mulai menyiapkan kader. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kalau saya dari logika kita harusnya kalau mau naik suaranya dalam pemilu mendatang, PAN mestinya bertahan dalam oposisi saja, apalagi kan pemerintahan tinggal sebentar. Kenapa mesti memaksakan diri masuk ke pemerintahan? Itu cuma dua hal, atau otaknya kosong atau kantongnya kosong. Kalau otaknya kosong, dia nggak ngerti bahwa ini kekuasaan ini sedang downgrading gitu, sedang membusuk gitu. Dia nggak bisa pikir karena otaknya kosong, otak partai maksud saya tuh. Atau karena kantongnya kosong sehingga mau cari remah-remah di sisa-sisa kegagalan rezim. Kan ada aja remah-remah APBN, remah-remah proyek. Ini cuma dua itu yang bisa menerangkan kenapa dalam keadaan political decaying banyak yang masih ingin cari kekuasaan atau nempel pada kekuasaan. Keterangannya cuma dua itu, karena kedunguan atau karena kekurangan modal. Oke. Analisisnya nggak bakal keluar jauh-jauh dari dua soal itu saja ya, Bung Rocky ya? Bisa saya perpanjang analisisnya dan perlebar, tapi nanti kesimpulannya sama. Oke, ini soal yang sekarang menjadi sorotan publik itu adalah dan saya kira sangat heboh ditangkapnya sejumlah ulama ini, dan beberapa di antaranya itu malah anggota MUI loh, pengurus Komisi Fatwa MUI, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah dan sebagainya, ditangkap oleh Densus dengan tuduhan juga terlibat dalam isu terorisme. Dan saya kira ini penting, perlu berhati-hati pemerintah, karena sekarang ini para Wakil Ketua Umum MUI juga mudah mempertanyakan bagaimana mungkin ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama moderat gini kemudian ditangkap karena terlibat dalam terorisme. Jadi saya barusan baca beberapa artikel dalam minggu ini ditulis oleh Indonesianis dari Australia yang akhirnya membenarkan bahwa dua hal sedang berlangsung di Indonesia, yaitu satu, menuju arah otoritarianisme, dan data tadi itu, penangkapan itu memperlihatkan itu. Dan yang kedua, menuju arah satu partai. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah pengendalian, seolah-olah mau mengingatkan kembali bahwa ada radikalisme, ada macam-macam isu itu. Padahal itu isu yang sebetulnya udah hilang. Jadi memang istana ini sepertinya ada bagian lain di istana yang tidak menghendaki kehidupan berwarga negara berdasarkan basis-basis kultural, terutama Islam tuh. Jadi Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu, maka disodorkanlah isu Islam kan. Jadi pemerintah betul-betul cuma main di dua bidang itu aja tuh. Atau dia menutupi korupsi, atau dia justru dalam upaya menutupi korupsi dan termasuk PCR ini disodorkan isu baru soal radikalisme. Dan korbannya pasti adalah mereka yang dianggap senafas dengan Habib Rizik. Padahal sebetulnya faksi-faksi di dalam Islam itu kan beragam sekali itu, dan pemerintah pukul rata aja untuk mengelabui opini publik sebetulnya bahwa ada kegiatan yang membahayakan negara. Yang membahayakan negara itu adalah utang, yang membahayakan negara itu adalah deforestasi, yang membahayakan negara itulah pelanggaran moral di dalam kabinet sendiri. Kan itu mestinya. Nah sekarang dilimpahkan
persoalan intern kabinetnya nggak mampu menghasilkan kemakmuran dengan melakukan operasi, sebut aja operasi anti fundamentalisme lagi kan. Padahal apa yang fundamental pada mereka, bahkan kita tahu itu ceramah-ceramah yang memang mengkritisi pemerintah tuh, tetapi nggak ada poin untuk menyebut mereka ini sejajar dengan proto-terorisme atau proto-radikalisme. Jadi operasi intelijen memang dipakai selalu untuk menutupi headline yang sedang ada sekarang, yaitu korupsi dan ketidakmampuan Presiden Jokowi. Tetapi kan sebenarnya ini kita sayangkan ya, Bung Rocky. Saya selalu menyampaikan bahwa dalam situasi sekarang itu harusnya Presiden itu membawa, atau pemerintah katakan bukan Presiden, membawa narasi yang mempersatukan. Karena dalam situasi sekarang itu bagaimanapun juga nggak mungkin pemerintah sanggup sendiri menghadapi persoalan bangsa yang tengah membelit kita, mulai dari pandemi, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kenapa justru narasi ini yang malah dikedepankan? Bukankah ini sebenarnya justru akan makin memperlemah kekuasaan? Jadi sering saya terangkan bahwa di dalam keadaan ketidakmampuan istana untuk mengontrol opini publik, dia akan cari cara justru untuk memperkeruh opini publik kan. Kan ini intinya tuh, pemerintah yang gagal menyodorkan konsep kemakmuran dan keadilan, dia akan ceramai kita dengan fundamentalisme dan stabilitas politik. Padahal barusan kemarin pemerintah berusaha nyogok Habib Rizik dan umat Islam dengan menurunkan hukuman itu. Nah sekarang berita lain adalah penangkapan lagi kan. Jadi nggak terlihat keinginan pemerintah untuk mengakrabkan kehidupan warga negara tuh. Yang ada adalah pembelahan-pembelahan yang sengaja disodorkan untuk menguji apakah pemerintah masih legitim apa enggak tuh. Kalau dia udah nggak legitim, dia cari cara agar supaya orang takut, supaya ketakutan itu dieksploitasi untuk menimbulkan dukungan baru dalam bentuk ketakutan publik tadi kan. Ini bahayanya pemerintah yang nggak ada konsep dan nggak tahu mau maju kemana kita tuh. Nah kita sebetulnya dari awal kita udah tahu cara bermain politik semacam ini. Apalagi nanti mungkin setelah Pak Andika dilantik, lalu ada KSAD baru dilantik, Pangkostrat dilantik, lalu ada semacam inline di dalam uraian tentang fundamentalisme. Nah kita lihat aja nanti apakah keterangan para petinggi yang harus mengawasi ketertiban dan kekerasan itu menghasilkan dukungan apa enggak. Begitu pelantikan Pak Andika kan mesti ada survei baru tuh oleh mereka yang sudah siap-siap untuk melihat apakah legitimasi Presiden Jokowi bertambah ketika Jenderal Andika jadi Panglima atau Pak Dudung jadi KSAD atau siapa isunya jadi Pangkostrat. Itu soal yang kita lihat 2 hari ke depan. Tapi poin saya adalah permainan headline itu pertanda bahwa kekuasaan tidak punya kemampuan untuk memberi janji bahwa negeri ini bisa tumbuh secara beradab dan berkesetaraan dalam kehidupan berwarga negara. Yes, oke. Dan kalau dari sekarang pun kita udah tahu begitu muncul nama Dudung, itu orang kan kemudian mengaitkan dengan operasi baliho terhadap baliho Habib Rizik siap waktu itu Bung Rocky, dan mood publik itu sudah bisa kita duga kemana arahnya nantinya gitu. Iya, saya mungkin kita baca aja analis luar. Kalau kita ngomong nanti dianggap sebagai bias segala macam. Analis luar menganggap bahwa terpilihnya atau diangkatnya Pak Andika dan potensi Pak Dudung untuk duduk di dalam sebagai KSAD, lalu upaya untuk memperlihatkan ada isu baru fundamentalisme, itu adalah desain yang dikoordinir oleh PDIP itu. Ini analis asing ya, saya supaya nanti dianggap saya bikin analis asal-asalan. Jadi memang masuk akal streamlining ketika teori yang semester lalu kita bicara keinginan PDIP untuk menjadi partai tunggal gitu. Mulai dari merapikan ideologi Soekarno, masuk di dalam BPIP, mengendalikan riset, memastikan bahwa hanya boleh ada 2 calon yang akan didesain melalui threshold segala macam. Jadi kalau kita berpikir makro, memang kita mengarah pada partai tunggal. Jadi kita mau terangkan itu bukan dalam upaya untuk mencari-cari keterangan politis, tapi ini keterangan akademis yang bahkan diriset oleh mereka yang ada di luar negeri, yang punya jarak dengan Indonesia. Kalau kita yang ngomong nanti dianggap
hati, padahal hati kita bersih aja dan berbunga-bunga setiap kali terjadi kekacauan di istana. Kita Ya, kita cuma mengutip ya, Bung Rocky ya. ya, Kita mengutip, memberikan afirmasi gitu. kan Oke. kita berupaya tertib berpikir itu ada pada publik, dan kelegaan kita untuk bekerja sama membangun negeri ini harus tetap kita rawat. Kendati kekuasaan sedang menurun, tapi akal sehat harus terus dibangkitkan. Begitu kira-kira. Yes. Oke, terima kasih Bung Rocky.